Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para kiai, para asatid, para habaib, para guru-guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, adik saya, saudara saya, Al-Ustadz Raden Syair Langit, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, karena beliaulah yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara bagi saya, bagi Al-Fakir pada malam hari ini bisa duduk berkumpul bersama jamaah desa apa ini? Desa Rancah, Dusun Lubang Gede, Ciamis. Alhamdulillah. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perjuangkan langkahan kaki beliau dalam berjuang dan berdakwah dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad, menjadi pewaris daripada keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan istiqamah dalam hal tersebut. Ini doa saya untuk Raden Syair Langit, karena saya kapan-kapan kalau lagi lihat YouTube itu ada Raden Syair Langit. Alhamdulillah beliau selalu dalam channel-channel YouTube-nya selalu membela para ulama-ulama yang istiqamah. Beliau membela para habaib-habaib yang istiqamah. Beliau membela para kiai-kiai yang istiqamah. Dan bahkan bukan hanya dalam urusan agama, baik dalam urusan politik, kalau ada pejabat yang tidak benar beliau pun ikut membelanya, walaupun hanya sekedar di YouTube. Tetap itu adalah suatu perjuangan, saudara-saudara. Maka ya jangan pernah, selalu istiqamah, selalu istiqamah. Ini wasiat saya kepada Raden Syair Langit, selalu istiqamah. Karena orang istiqamah itu ada dua. Perhatikan, anggap aja ini saya lagi ngajar, ini santri semua di sini. Istiqamah itu ada dua. Ada istiqamah dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ada istiqamah dalam kedurhakaan kepada Allah. Contoh siapa? Iblis. Masa ente kalah sama iblis? Iblis aja istiqamah dalam ketaatan, dalam kedurhakaan kepada Allah. Istiqamah itu kan terus menerus, tidak berubah. Seperti apa istiqamahnya iblis? Setiap kurun masa 100 tahun iblis Allah keluarkan dari neraka. Setiap 100 tahun iblis Allah keluarkan dari neraka. Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga, Allah pertemukan di satu tempat. Ini kamu buka dalam kitab Imam Ghazali, nama kitabnya Mukasyafatul Qulub. Itu setiap 100 tahun iblis Allah keluarkan dari neraka, Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga, Allah pertemukan di satu tempat, yang dimana tempat itu hanya Allah yang tahu. Apa kata Allah? Wahai iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Engkau sujud, maka aku ampuni dosamu, aku terima taubatmu, dan aku kembalikan derajatmu seperti dulu. Apa kata iblis? Ya Allah, mohon maaf, aku lebih memilih di dalam neraka daripada aku harus sujud kepada Adam. Itu tiap 100 tahun tuh iblis begitu. Bahkan sampai di zaman Nabi Musa, iblis datang ke Nabi Musa. Iblis bilang, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, engkau yang berbicara dengan Allah, yang berkata dengan Allah. Tolong sampaikan kepada Allah, bilang kepada Allah kalau aku mau bertaubat. Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, sampaikan kepada iblis, kalau dia mau bertaubat, suruh dia sujud di kuburnya Adam. Apakah iblis mau sujud di kubur Adam? Tidak.
Apa jawab iblis? Adam masih hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi Adam udah jadi bangkai. Adam masih hidup saya nggak mau sujud, apalagi Adam udah mati. Enggak, saya nggak mau minta ampun kalau begitu. Lihat keistiqomahan seorang iblis, keistiqomahan iblis di dalam durhaka kepada Allah, dia istiqomah. Bagaimana dengan kita? Istiqomah kita untuk taat, patuh, tunduk dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istiqomah ini penting, baik dalam harokah, dalam pergerakan, dalam perjuangan, dalam menuntut ilmu. Kita dulu, santri-santri zaman dulu, ya, di kobong-kobong itu, saking istiqomahnya kita orang, dalam masalah duduk kita istiqomah. Contoh, ini guru lagi ngajar, ini guru lagi ngajar, ini santri pada duduk begini. Kita orang dulu waktu lagi ngaji, dalam masalah duduk saja kita itu para santri istiqomah. Kalau udah istiqomah duduk di sini, ya setiap ngaji duduknya di sini. Itu istiqomah. Contoh, ana dulu waktu mondok ngaji di sini duduknya. Maka kalau anak istiqomah dalam hal duduk saja istiqomah, bagaimana dalam mencari sesuatu yang untuknya kita duduk di situ, yaitu ilmu agamanya Allah. Bagaimana istiqomahnya para ulama dalam menuntut ilmu? Dalam kitab An-Mahur Ruwat ala Inba'in Nuhat dijelaskan, para ulama-ulama ahli nahwu zaman dulu, mereka kalau mau belajar, kalau mau ngaji, itu mereka harus masuk dalam lubang, yang dimana lubang itu semakin hari makin sempit. Ketika mereka keluar dari lubang itu, kulit-kulit mereka semuanya sudah terkelupas. Itu setiap hari mereka lakukan, karena hanya itulah satu-satunya jalan untuk bisa menuju rumah mereka. Itu istiqomah mereka lakukan. Ada lagi santri yang istiqomah setiap hari tidur di kandang kuda milik gurunya. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu kok tiap hari tidur di kandang? Emang kamu nggak punya rumah? Saya punya rumah, wahai guru. Saya sengaja tidur di kandang kudamu agar saya selalu istiqomah duduk berada di barisan paling depan untuk langsung berhadapan denganmu dan menatapmu dan langsung menerima ilmu-ilmumu. Jadi dia yang paling istiqomah udah. Murid-murid yang lain kan dari luar datangnya, otomatis dia tidur di kandang kuda milik gurunya, dia menjadi murid yang pertama berjumpa dengan gurunya ketika sedang menuntut ilmu. Itu istiqomah. Maka saya doakan rakyat syair langit istiqomah dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam berdakwah, dalam berjuang ini, saudara-saudara, enggak enak. Engkau dihina, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau difitnah. Karena apa? Itu merupakan bagian warisan daripada Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak siap dihina, tidak siap dicaci, tidak siap dimaki, tidak siap difitnah, tidak siap dibenci, maka jangan menjadi bagian daripada pemegang tongkat perjuangan Rasulullah SAW. Tujuan kalian jadi santri untuk jadi orang berilmu, jadi ulama. Ketika udah jadi ulama, tugasnya mengamalkan ilmu, menyebarkan menyebarkan ilmu, menghilangkan kebodohan umat. Kalian harus telan itu pahitnya semua itu, karena itu warisannya Rasul. Nah, Rasulullah dulu dihina, warisannya Rasul ilmu. Engkau menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, engkau dihina, itu merupakan satu set. Ibarat kata warisan itu satu set. Rasulullah dulu dihina, kamu mau berdakwah, mau berjuang seperti Rasulullah, harus siap juga dihina. Rasulullah dulu dilempari batu, diusir, dicaci, dimaki. Maka ketika engkau mau berdakwah, mau berjuang di jalan Allah, di jalan Rasulullah, engkau harus siap dilempari batu, diusir, dihina, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan risiko paling berat dibunuh, karena itu merupakan warisan daripada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana beliau memperjuangkan Islam, keistiqomahannya. Apakah Islam sampai kepada kita dengan cengengesan-cengengesan, dengan ketawa-ketawa, dengan rehlah, dengan santai-santai? Tidak. Bagaimana perjuangan Sumayyah binti Khabbab, seorang yang pertama kali mati syahidah
dalam Islam. Sumayyah binti Khabbab, seorang wanita yang tua renta, dikubur setengah badan, ditancap perutnya pakai tembok, pakai tombak, keluar isi perutnya, dipaksa keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan dunia atau istiqomah dalam kecintaannya dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana istiqomahnya seseorang yang bernama seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Khansa? Bagaimana keistiqomahan seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil tua? Lagi hamil tua, makanya beliau diberi gelar yang memiliki 2 selendang. Beliau lagi hamil tua, beliau bawakan itu, beliau taruh makanan-makanan ini di perut beliau. Nah, beliau punya selendang untuk mengikat makanan buat Rasulullah itu nggak muat. Beliau belah 2, diikat kemudian dibelah 2, kemudian beliau ikat, kemudian beliau bawa tanpa alas kaki. Di mana beliau bawa? Ketika Rasulullah SAW sedang bersembunyi dalam goa ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang membawakan makanan kepada Rasulullah. Wanita dalam keadaan hamil tua karena begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang ketika suaminya ikut berperang, anak-anaknya ikut berperang di jalan Rasulullah, ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Datang pulang para sahabat-sahabat, mereka berkata, "Hei, suamimu telah mati." Apa kata ini perempuan? "Jangan ceritakan suamiku." "Hei, anak pertamamu sudah mati syahid." "Jangan ceritakan, aku tidak mau dengar anak pertamaku." "Hei, anak keduamu, hei anak..." Apa katanya? "Aku tidak peduli tentang anak-anakku, suamiku. Yang aku tanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Aku tidak sudi walaupun satu rambut selai rambut Rasulullah jatuh di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala." Bagaimana keistiqomahan mereka, kecintaan mereka, pengorbanan mereka untuk Rasulullah. Talha bin Ubaidillah ketika perang, dia menjadi pelindung Rasulullah, dia jaga Rasulullah. Ada musuh Allah datang bawa pedang ingin memenggal Rasulullah, dia kasih tangan kanannya, putus tangan kanannya, saudara-saudara. Ada musuh Allah bawa pedang ingin menebas Rasulullah, dia kasih tangan kirinya, putus tangan kirinya. Ada musuh Allah bawa panah ingin memanah Rasulullah, dia tangkis dengan dada-dadanya. Dada-dadanya terkena ratusan anak panah, kedua tangannya putus. Sampai ada musuh Rasulullah yang bawa rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar sampai menempel 2 buah mata rantai di pipinya Rasulullah SAW. Talha berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin mengambil mata rantai yang menempel di pipimu ya Rasulullah. Tapi aku sudah tidak punya tangan ya Rasulullah. Aku tidak punya tangan. Aku hanya punya gigi yang tersisa. Maka izinkan aku mencabut kedua mata rantai yang ada di pipimu itu. Izinkan aku mencabutnya dengan gigi-gigiku ya Rasulullah." Ketika dicabut mata rantai itu, rontok gigi Talha bin Ubaidillah. Bagaimana seorang wanita yang bernama Hamiyatur Rasul, dijuluki Hamiyatur Rasul, pelindung Rasulullah. Kenapa? Karena seperti tadi, sama seperti Talha, tangan kanannya putus, tangan kirinya putus untuk melindungi Rasulullah. Siapa? Beliau Sayyidatuna Nusaybah. Ketika perang beliau lindungi Rasulullah. Beliau berkata, "Hei kalian para pengecut-pengecut, maju depan. Hei kalian cepat kemari, lindungi Rasulullah." Ini perempuan mengorbankan nyawa, jiwa, darah untuk Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Nah pertanyaannya, saya dan kalian, apa yang telah kita korbankan untuk baginda Nabi besar Muhammad? Itu istiqomahnya beliau-beliau di dalam mencintai, di dalam membela. Enggak setengah-setengah, saudara-saudara. Enggak setengah-setengah.
Apa yang telah kita lakukan untuk Rasulullah? Nanti kau pulang dari sini tanya kepada anak-anakmu, putra-putrimu, apakah putra-putrimu kenal siapa Rasulullah? Tanya nama bapaknya Nabi, tanya nama ibunya Nabi, tanya nama kakeknya Nabi, tanya nama neneknya Nabi, tanya tanggal lahirnya Nabi, tanya bulan lahirnya Nabi, tanya hari lahirnya Nabi, tanya tahun hari lahirnya Nabi. Kalau anak-anak kalian, putra-putri kalian nggak tahu, maka mulai dari malam ini ke belakang kalian duduk di majelis ilmu, nol, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Hancur semua, rusak semua, hilang semua. Kalau anak-anak kalian tidak tahu apa yang tadi yang saya sampaikan, pulang dari sini tanyakan kepada anak-anak kalian. Kalau anak-anak kalian nggak tahu, berarti anak-anak kalian, putra-putri kalian telah termasuk dalam lubang kesesatan, sehingga buta Islam, buta agama, buta Al-Quran, buta Rasulullah, dan kalian telah gagal sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian menjadi anak-anak baginda Nabi besar Muhammad. Sudah berkali-kali saya katakan, ini fitnah, ini zaman-zaman akhir, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, alkohol di mana-mana, narkoba di mana-mana, judi online di mana-mana, saudara-saudara. Di sini nyampe nggak judi online? Jujur, nyampe nggak? Jawab yang keras, nyampe nggak? Nyampe nggak? Yang tua main judi online nggak? Main nggak? Yang muda main nggak? Main nggak? Yang tua main nggak? Di mana-mana, bukan cuma di sini. Di mana-mana kena virus judi online. Polisinya kena judi online, tentaranya kena judi online, anggota dewannya kena judi online, pemerintahnya kena judi online. Rusak generasi bangsa kita ini, saudara-saudara. Terus bagaimana agar selamat? Agar selamat, berpegang teguhlah kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Nabi Muhammad, kerinduan kepada Nabi Muhammad. Setiap engkau ingin melakukan sesuatu perkara-perkara, suatu hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi, yang dimurkai oleh Allah, maka berpikirlah terlebih dahulu, oh ini hal, ini sesuatu ini tidak disukai oleh Allah, sesuatu ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad, jangan aku lakukan. Saudara-saudara, engkau duduk pada malam hari ini memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Engkau duduk pada malam hari ini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Engkau menjadi hamba-hamba yang mulia. Kenapa? Karena engkau duduk di sini memuliakan Nabi Muhammad. Jadi jangan pikir kebalik, Nabi Muhammad yang menjadi mulia karena kita merayakan maulidnya. Enggak. Enggak. Nabi Muhammad enggak butuh itu, tapi kita yang butuh kepada maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak butuh salawat kita, tapi kita yang butuh bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian menjadi agung. Kenapa? Karena kalian duduk di sini mengagungkan kelahiran makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba terlihat, yang dipuji-puji oleh hamba-hamba yang tidak terlihat, yaitu para malaikat. Kenapa? Karena duduknya kalian di sini untuk memuji manusia yang paling terpuji, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kita itu menjadi mulia karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Karena segala sesuatu, jikalau sesuatu itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu menjadi mulia, saudara-saudara. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, yang dicium oleh jutaan umat manusia. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, bibir baginda Nabi besar Muhammad. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung, kota yang dimana setiap hari turun 120 rahmat. 120 rahmat turun tiap hari. 80 rahmat untuk orang-orang yang tawaf, 20 rahmat untuk orang yang sholat langsung depan Ka'bah, 10 rahmat untuk orang-orang yang hanya melihat Ka'bah. Kenapa? Mekah menjadi mulia. Mekah menjadi mulia karena adalah Mekah kota kelahiran baginda Nabi besar Muhammad.
Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Madinah adalah kota wafatnya dan kota dikuburkannya makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kalian menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling agung. Kenapa? Karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu menjadi mulia. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi Muhammad, kalian menjadi mulia. Kalian menjadi agung, kalian menjadi terpuji. Kenapa? Karena kalian duduk di sini untuk mengungkapkan kegembiraan kalian, rasa syukur kalian dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian menjadi mulia. Bahkan itu yang kalian duduki apa itu? Kalian duduk di mana? Karpet apa terpal? Ada yang karpet, ada yang terpal. Perhatikan, karpet yang kau duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, raja ataupun sultan, saudara-saudara. Loh, kok bisa, Beb? Dalilnya apa? Dalilnya gampang. Bilang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu menjadi mulia. Saya kasih contoh, aing kasih contoh, kasih AKB ya. Ada satu syair bunyinya begini. Alam taro jildal haqira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian lihat, tidak pernahkah kalian tahu kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh, saya potong kambing, otomatis saya ambil kulitnya, saya jemur, kasih kering, baru udah selesai jadi. Ini kulitnya, saya belah dua, ini kulit kambing tadi. Ini kulit kambing saya belah dua. Ini kulitnya sama nggak? Jawab, sama nggak? Sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Sama. Kulitnya sama berarti ya. Kulit yang satu ini saya bikin dompet. Ketika saya bikin dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudhu? Saya taruh di bawah boleh? Saya lempar. Saya taruh tong sampah, saya buang pinggir jalan, saya bakar, boleh. Kulit yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran, boleh menyentuhnya nggak pakai wudhu? Berarti menyentuhnya harus dalam keadaan boleh saya lempar, boleh saya taruh bawah, harus ditaruh di tempat yang tinggi, megangnya harus pakai akhlak, harus pakai ada pakai sopan sama nggak kulitnya? Sama nggak kambingnya? Tapi kenapa cara perlakuannya berbeda? Karena yang ini bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kulit yang tidak bernilai, yang awal yang tidak berharga, kulit ini menjadi mulia, bahkan dicium oleh bibir-bibir manusia. Karena dia menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat Al-Quran. Nah, kita ini diibaratkan kulit. Ayat Qurannya itu Nabi Muhammad. Jadi kita menjadi mulia karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Nah, lagi ngaji nih. Jangan takbir-takbiran dulu, bentar dulu. Tenang aja. Paham? Baik. Itu istiqomah. Ini anak belum mulai nih. Anak masih bahas istiqomah. Ya kan? Bener enggak? Apa udah mulai? Belum ya? Baru bahas istiqomah kan? Hah? Jangan. Anak ada acara di Purwakarta soalnya.
Ya, baru bahas wasiat istiqomah buat Ustadz Raden Syair Langit. Biar istiqomah dalam ketaatan, kepatuhan, sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di sini juga semuanya ya, para pemuda-pemudi siap istiqomah, siap istiqomah, siap istiqomah. Baik, sedikit saya bahas dalil tentang maulid. Karena kalau mau saya bahas panjang lebar dalil maulid Nabi ini, waduh, 1 tahun nggak habis-habis kita. Ya, saya akan persingkat-singkat saja. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo santri kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, sampaikanlah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya Allah. Maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Mereka itu siapa? Saya, kalian, kita sebagai umat Nabi harus bergembira dengan adanya 2 hal, kata Allah. Yang pertama apa? Nah, kan lupa lagi. Fadlullah, yang pertama apa? Karunia Allah. Yang kedua rahmat Allah. Nah pertanyaannya, Beb, karunia Allah itu apa? Rahmat Allah itu apa? Nah, kalau ngomong tentang Al-Quran berarti kita harus pakai tafsir. Nggak boleh kita ini orang-orang zaman sekarang, anak baru lahir mau nafsirin Quran pakai pikirannya sendiri. Enggak, kita punya kitab-kitab mutaqaddimin tentang tafsir, makanya dipakai. Ada tafsir yang birra'yi, ada tafsir tafsir bil ma'thur, ya, metode-metode tafsirnya, ada tafsir bidirayah. Ya, jangan bukan ahli tafsir mau ngomongin tafsir. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya hanya menukil apa-apa yang ada di dalam kitab tafsir tentang apa itu fadlullah dan apa itu rahmat Allah, agar kalian tahu, agar kalian faham, agar tidak gagal faham. Karena kan ada sekarang orang bodoh, goblok, tolol, dan nggak tahu dirinya goblok, nggak tahu dirinya tolol, sok pinter. Walau aftal mutun, walaupun seluruh mufti-mufti dunia menfatwakan bahwasanya habaib itu soheh nasabnya, tetap saya tidak menerimanya. Siap saha goblok. Imat sia saha nu ngelawan ulama-ulama zaman baheula anu cinta habaib. Satu contoh, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini contoh yang logika saja, saudara-saudara. Di dalam NU itu ada namanya konun asasi. Apa namanya? Di sini kan banyak warga NU, masyarakat NU. Pasti tahu yang namanya konun asasi. Di dalam konun asasi NU itu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau meletakkan syair daripada Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf kalau nggak salah. Beliau letakkan syairnya syairnya Habib Abdullah itu beliau letakkan dalam konun asasi. Ini konun asasi kan hak dasar asasnya NU. Ibarat kata itu benar-benar bentengnya NU. Bentengnya NU, pondasinya NU. Tapi di situ ada syair dari seorang Sayyid. Nah, tidak mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau meletakkan syairnya di situ, sedangkan itu syair seorang Sayyid, seorang Habib, Pak Alawi. Tidak mungkin akan beliau letakkan kalau beliau tidak yakin bahwasanya beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Paham? Paham? Saya tanya masyarakat Ciamis paham? Nah sekarang gampang udah, kalau pakai dalil kebanyakan mau ikut siapa? Ikut Imat,
ikut Abbas Buntet, ikut Roma Irama, atau mau ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dua, Kiai Haji Hasan Genggong cintanya sama habaib luar biasa. Kalian mau ikut siapa? Mau ikut Imat? Mau ikut Imat, ikut Roma, Abbas Buntet dan geng-gengnya, atau mau ikut Kiai Haji Hasan Genggong, atau mau ikut Mbah Mangli, atau mau ikut Kiai Khalil Bangkalan, atau mau ikut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten? Syekh Nawawi Al-Bantani suatu saat berjumpa dengan Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi di daerah Pekojan. Itu Al-Habib Utsman bin Yahya, kata Syekh Nawawi, ya Sayyid, ini arah kiblat ini belum benar. Kata Habib Utsman bin Yahya, ini udah benar ya Syekh? Belum benar. Harus agak ke sini sedikit. Tetap di situ beliau saling ini. Akhirnya apa? Syekh Nawawi Al-Bantani mengeluarkan karomahnya. Habib Utsman bin Yahya bisa melihat ada Ka'bah di jari yang di mana Syekh Nawawi mengatakan arahkan ke situ kiblatnya. Ketika beliau mengarahkan tangannya, maka di situ Habib Utsman bin Yahya melihat adanya Ka'bah, saudara-saudara. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani nggak percaya dengan adanya habaib, nggak percaya dengan adanya Sayyid Syarif Dzurriyyah Rasulullah, tidak mungkin ada percakapan itu, dan tidak mungkin beliau akan membenarkan sesuatu itu, saudara-saudara. Membenarkan arah kiblat itu dan memanggil Habib Utsman bin Yahya dengan sebutan wahai Sayyid. Saya tanya, mau ikut siapa? Mau ikut Imat, Roma, Abbas Buntet, atau Syekh Nawawi? Begitu aja. Jadi ada satu kaidah begini. Kalau kalian pengen suhroh, kalau kalian pengen dikenal gampang. Kalau kata pepatah Arab, kalau pengen dikenal, kencingi saja air sumur Zam-Zam, pasti kamu langsung dikenal. Kamu kencingi sumur Zam-Zam, pasti langsung dikenal kamu. Semua satu jazirah Arab pasti kenal, langsung viral kamu. Ngencingin sumur Zam-Zam, jadi ngelakuin hal yang aneh. Ini ulama ahli nasab, ulama ahli fikih, ahli sejarah. Beliau-beliau tidak ada, kecuali Wahabi. Dari kalangan Wahabi ada. Tidak ada satupun yang membatalkan nasab habaib, nasab Ba'alawi. Tiba-tiba muncul bin Sarman, yang katanya mujaddidul Islam, langsung main-main membatalkan. Makanya jangan sampai ini kan perkara memecah belah, betul. Ini memecah belah. Alasannya apa? Kita pribumi harus bangkit. Woi goblok, saya juga pribumi. Kalau mau kebangkitan pribumi, apa urusannya sama Ba'alawi? Kalau mau kebangkitan pribumi, ayo sama-sama kita bangun, ayo sama-sama kita berdiri. Untuk apa? Untuk membenahi ekonomi Indonesia yang dimana 95% dipegang oleh Cina, dipegang oleh asing. Kalau memang mau tujuannya kebangkitan pribumi, nah tujuan kebangkitan pribumi yang dihantam habaib, apa urusannya? Emang ada habaib yang nyolong uang negara? Hah? Pernah dengar habaib nyolong uang negara? Habaib maling rakyat, habaib jadi koruptor. Yang jadi penyanyi ada Ahmad Albar, yang jadi artis, yang jadi apa kalau suka nanya-nanya itu di TV, Najwa Shihab, ada ya, ada. Jadi kalau mau kebangkitan pribumi, tetapi yang dihantam habaib, maka tidak lain tidak mungkin ini kami melihat adanya hal seperti ini, bahwasanya dakwah ceramah dijadikan ladang untuk ajang mencari makan, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, mereka melihat habaib di mana-mana,
Di acara-acara maulid full habaib, habaib, penceramah, habaib, habaib, habaib. Memang benar, ada habaib yang nggak benar. Nggak semua habaib itu benar. Ada habaib yang bangsat, ada habib yang bejat, ada habib yang narkoba, ada habib yang biadab, ada saudara-saudara, bukan enggak. Kita nak menafikan itu. Tapi kalau sampai Roma Irama ngomong doktrinnya habaib, nggak apa-apa habib narkoba, nggak apa-apa habib judi, nggak apa-apa habib zina, pasti masuk surga. Tidak ada doktrin seperti itu. Doktrin seperti itu tidak ada. Siapapun, Al-Imam Ali Zainal Abidin, suatu waktu beliau menangis. Muridnya bertanya, ya Imam, mahadal baka, tangisan apa ini? Apa jawab beliau? Muridnya berkata, mahadal baka, tangisan apa ini? Anta min ahli baitir Rasul, engkau bagian daripada keluarga Rasul, engkau cucu Rasul. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira wa anta min ahli baitir Rasul. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah ingin mensucikan dengan sesuci-sucinya diri kalian, wahai ahlul bait, dan engkau bagian daripada ahlul bait. Terus apa yang masih kau tangisi? Apa yang masih kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celaka engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian, wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Allah menciptakan sorga bagi siapapun hamba-hamba yang taat kepadanya, tidak peduli garis keturunannya. Kalau dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka sorga tempatnya. Dan Allah menciptakan neraka, kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menciptakan neraka liman asa'ahu, bagi siapapun yang berbuat maksiat dan berbuat dosa kepadanya. Nggak peduli apapun garis keturunannya, nggak peduli siapapun kakeknya, datuknya, kalau dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tempatnya adalah neraka. Jadi jangan bikin-bikin, udah tua, bau tanah, udah banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Nah, mereka lihat di mana-mana habaib, di mana-mana habaib, di mana-mana habaib, padahal tidak ada. Apa yang bisa kami banggakan? Apa yang mau kami banggakan, saudara-saudara? Ketika kalian berbuat dosa dapat pahala satu, kami dapat pahala. Ketika kalian berbuat dosa kalian berbuat dosa, dosanya satu, kami berbuat dosa, dosa kami dua, saudara-saudara. Tanggung jawab yang berat. Andaikan anak diberi pilihan, mau lahir jadi seorang sayyid, seorang habib, atau jadi orang biasa, anak akan pilih lahir jadi orang biasa, saudara-saudara. Jangankan kita orang, Sayyidina Umar bin Khattab saja berkata apa? Andaikan aku adalah kayu itu, yang dimana kayu itu nanti dia mati, dia kering, retak, dia jatuh ke tanah. Nggak ada hisab bagi dia, nggak ada azab kubur, nggak ada siksa kubur, nggak ada padang mahsyar, nggak ada hari kebangkitan. Coba andaikan aku hanyalah sepotong kayu. Apa yang harus kita banggakan? Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan pecah belah antara habaib dengan kia. Jangan pecah belah umat, jangan bikin bingung umat. Makanya saya mau tanya, masyarakat Ciamis ada yang kena virusnya? Oh, kalau diam aja berarti ada ini. Masyarakat Ciamis ada yang kena virusnya? Kena virusnya enggak? Kena virus pegal nasab enggak? Benar, benar. Kalau kena juga nggak apa-apa. Kena juga nggak apa-apa kok. Yang mau percaya Habib silahkan, yang enggak juga silah. Kalian percaya Habib, Habibnya enggak untung. Enggak percaya, Habibnya juga enggak rugi, saudara-saudara. Sebenarnya saya malas mau ngomong masalah nasab ini. Cuma kadang suka nyambung-nyambung gitu. Dari istiqomah nyambung ke sini, dari maulid tadi mau bahas nyambung ke sini. Karena saya kalau ceramah itu kadang begitu, suka nyambung tak nyantar nyambung ke sana, antar nyambung ke sana, antar nyambung ke sana. Ya, paham? Loh terus Habib, kenapa tadi Habib bilang goblok? Lah ya, rojulun itu arba. Laki-laki itu ada 4. Yang keempat ini adalah rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, enggak tahu dan enggak sadar kalau dirinya enggak tahu.
Kalau orang nggak tahu, orang bodoh, goblok, tolol, nggak sadar dirinya tolol, nggak sadar dirinya goblok, maka bagaimana dia akan berusaha menghilangkan kegoblokannya, ketololannya, kalau dia sendiri nggak sadar dia tolol, saudara-saudara. Berarti goblok sok namanya goblok sok pinter. Udah lau aftal mutun, dia nggak dengar lagi nasihat, udah ketutup hatinya. Kenapa? Itu diawali karena hasud. Karena apa? Hasud, dengki. Makanya bahaya sifat hasud itu. Itu orang kalau ada punya hasud, keluarin itu dari hati itu. Bahaya penyakit hasud itu. Penyakit hasud bahaya. Saudara-saudara, inna awwala ma'siyatin fis sama al-hasad wa awwala ma'siyatin fil arad al-hasad. Pertama kali maksiat di langit itu adalah hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Pertama kali maksiat di bumi itu pun dari hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya Qabil kepada Habil. Bahkan sampai-sampai ada satu cerita, saya ceritakan kepada kalian. Satu waktu iblis datang kepada Fir'aun. Iblis bilang, hai Fir'aun, sebejat-bejatnya saya nggak pernah ngaku Tuhan. Bener nggak? Bener nggak kata iblis? Kata Fir'aun, iya ya, saya ngaku Tuhan, kamu makhluk yang paling dilaknat. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita berdua, yang lebih bangsat dari kita berdua? Kata Fir'aun sama lagi ngobrol ini CS ini. Ada nggak yang lebih bejat? Ada nggak yang lebih bangsat? Kata iblis, oh ada, lebih bejat, lebih bangsat dari kita. Jadi kata iblis, saya ini punya tim sukses. Tim sukses untuk menyesatkan manusia ke dalam perbuatan dosa. Setiap dia berhasil, maka akan aku beri dia hadiah. Satu waktu aku punya tim sukses, dia berhasil, ternyata dia ini orang yang hasud. Aku tanya, kamu mau minta apa? Dia bilang, saya minta cuma satu, sapi milik tetangga saya mati. Kata iblis, aduh kalau urusan hidup mati itu urusan Allah. Udah begini aja, saya kasih kamu 100 ekor sapi. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya maunya sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 1000 ekor. Ditambah lagi sama iblis tawarannya. Kata dia apa? Jangankan 1000 ekor. Walaupun semua sapi di dunia ini kamu kasih ke saya nggak mau. Saya mau sapi milik tetangga saya mati. Lihat, bejat, kurang ajar yang ini hasud. Kurang ajar nggak? Biadab nggak hasud ini? Jadi hasud itu, ya ketika ente lagi dagang nih, berdagang, bukan mencari keuntungan, enggak, bukan itu. Hasud itu adalah senang ketika melihat orang lain susah, dan susah ketika melihat orang lain senang. Itu namanya hasud. Jadi kalau ente lagi ibarat aneh lagi dagang berdua nih sama Raden Syair. Raden Syair dagang botol ini, ana dagang botol ini. Tapi Raden Syair dagangannya lebih laris. Ana dalam hati ngomong, kok dagangannya lebih laris ya? Oh mungkin dia lebih enak kali air putihnya. Gimana caranya? Air saya harus lebih enak dari dia. Itu bukan hasud namanya. Tapi kalau hasud, kurang ajar. Ini banyak banget yang datang beli larutan cap kaki 3-nya Raden Syair ini. Gimana caranya? Itu warungnya kebakar, tokonya rusak, habis kalau bisa sama rumah-rumahnya. Nah itu baru hasud. Paham ya? Paham? Contoh beginilah, ada orang yang hasud, Habib Bahar kok ganteng ya? Seumpama, anak mah biasa aja. Seumpama, kalau dia nggak hasud, bagaimana caranya biar dia bisa lebih ganteng dari saya? Kalau nggak hasud. Tapi kalau hasud, Habib Bahar nanti pas keluar rumah, saya mau lempar mukanya pakai apa? Yang bisa bikin meleleh itu, air keras. Saya mau lempar pakai air keras mukanya. Biar apa? Biar mukanya hancur, nggak ada lagi perempuan yang suka sama dia. Itu namanya hasud. Paham ya?
Udah bisa membedakan ya. Nah, bagaimana enggak hasut? Habib Bahar ceramah di Banten, setiap tempat 1 malam 6 tempat, 7 tempat, kadang 8 tempat, yang hadirnya ribuan. Habib Bahar ceramah di Tangerang, yang hadir ribuan. Jam 2 masih ditunggu, jam 3 masih ditunggu. Bagaimana? Tidak ada rasa hasut dalam dirinya, saudara-saudara. Ya udah kalau gitu mat, lu jadi Bahar bin Smith deh mat. Bahkan terakhir waktu saya datang ke Kresa gitu, saya pikir masyarakat di situ mau ngeroyok saya. Saya udah siap-siap fight ini. Gak taunya masyarakat di Kresek tempat imat malah berbondong-bondong cium tangan Habib, minta foto. Aduh, selamat datang di dunia nyata. Selamat datang di dunianya. Makanya udahlah, saya anggap mereka itu badut-badut. Badut-badut yang menghibur di dunia-dunia maya. Terserah kalian mau bilang Bahar bin Smith itu apa, terserah. Nilai saya sesuai dengan penilaian kalian. Tetapi ingat, yang saya perlihatkan kepada kalian hanyalah hal-hal yang saya izinkan untuk kalian lihat. Adapun yang belum saya izinkan untuk kalian lihat, masih banyak yang belum saya izinkan untuk kalian lihat. Makanya saudara-saudara, saya udah nggak mau lagi bahas nasab. Sebab kenapa? Sebab bagi seekor singa terlalu mahal aumannya untuk membalas gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Tidak perlu saya perjelas siapa singanya, siapa anjingnya. Paham ya? Paham ya? Baik, kembali ke tadi. Berarti dengan adanya karunia Allah, dengan adanya rahmat Allah, maka hendaknya kita bergembira. Terus apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, itu tafsir bil Ma'thur. Kemudian tafsir Ad-Durul Manthur, tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, itu tafsir bil Ma'thur juga. Kemudian tafsir Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, Tafsirul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak tafsir Ibnu Katsir dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Di situ berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karunia Allah itu adalah ilmu. Ada yang mengatakan karunia Allah adalah akal. Nah, rahmat ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Tetapi kita mengambil tafsir bil Ma'thur. Saya ambil tafsir bil Ma'thur. Apa tafsir bil Ma'thur? Tafsir bil Ma'thur adalah menafsirkan satu ayat yang lain, menafsirkan satu ayat yang diambil dari ayat yang lain. Contoh, di situ rahmat. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti karunia Allah, anugerah Allah adalah ilmu, akal, Al-Quran. Rahmat Allah dalam tafsir bil Ma'thur adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka artinya dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, ya rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling luhur, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaknya saya, kalian, hendaknya kita semua bergembira dengan lahirnya, dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jadi kita bergembira dengan maulud Nabi, duduk dengan maulud Nabi, itu yang merentahin bukan para ustadz, para kiai, para habaib, para nabi, para rasul, para malaikat, bukan. Tapi yang memerintahkan Allah. Yang memerintahkan Allah. Makanya dikatakan Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah kita duduk di sini, bersyukur kepada Allah, bergembira. Atas apa? Atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, saya wasiatkan kepada engkau semua, intisari daripada perayaan Maulid itu
adalah kalian nanti pulang dari ini majelis, pulang dari ini acara maulid, kalian pulang dari sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, gutwah, teladan, pedoman kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Hidupkan ajaran Nabi, hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kalian. Suami didik anak istri kalian dengan pelajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, amal-amal Nabi Muhammad, ibadah Nabi Muhammad. Kalian para tokoh-tokoh masyarakat, didik masyarakat kalian untuk mengenal Nabi Muhammad, didik mereka dengan Al-Quran, ajarkan mereka ilmu Nabi, amalnya Nabi, waroknya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi. Hidupkan rakyatmu, masyarakatmu, kampungmu dengan pelajaran Nabi Muhammad, dengan sunnah Nabi Muhammad. Jadikan rumah tanggamu rumah tangganya Nabi, jadikan masyarakatmu masyarakatnya Nabi, kampungmu kampung Nabi Muhammad. Itu intinya pulang dari sini. Jangan cuma sekedar duduk, ngumpul, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi tidak melaksanakan, tidak mentadbik, mempraktekkan apa-apa yang telah disampaikan. Pulang dari sini, pelajari lagi siapa itu Rasulullah, bagaimana pengorbanannya. Setiap hari, setiap detik, setiap saat, tambahkan dalam hati kita mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustadz, jangan jauh dari para kiai. Karena para ustadz, para kiai, para guru-guru, beliau adalah pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Al ulama umana'ur rasul, ulama itu pemegang amanahnya Rasul. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Jangan jauh dari para ulama, para ustadz, para guru, para ajengan, para kiai, para mama. Jangan jauh dari beliau-beliau, karena beliau-beliau pewaris keilmuan Nabi. Jangan jauh dari para habaib. Kenapa? Karena para habaib adalah penerus daripada darah daging baginda Nabi besar Muhammad. Cintai beliau-beliau semua, dekat dengan beliau-beliau semua, duduk dengan beliau-beliau semua. Maka saya jamin, kita jamin kelak di akhirat. Kalau di dunia duduk berkumpul bersama para ulama, di akhirat engkau akan duduk berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Ada hadis Nabi, ada. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk di dunia dengan orang alim, duduk berkumpul bersama orang alim, maka seakan-akan sama seperti dia duduk denganku di dunia. Dan siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku kelak di akhirat, kata Rasulullah SAW. Jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad di akhirat gampang. Kalau di dunia kalian dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat, dekat dengan para ustadz, para kiai, para habaib, dekat dengan para ulama, dipastikan di akhirat kalian dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari para ustadz, jauh dari orang soleh, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis taklim, jauh dari musholla, jauh dari masjid, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falya'udzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Mudah-mudahan Allah halalkan kedua mata kita di akhirat memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, kalian pulang dari sini bawa satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap. Pulang dari sini saya mau kasih satu hadisnya Nabi Muhammad, yang dimana ini merupakan sifat paling terpenting daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam segala hal. Beliau diberi gelar Al-Amin, telah terpercaya dari sejak kecil sampai beranjak dewasa, sampai muda, sampai beliau menjadi nabi, menjadi rasul, sampai beliau wafat, terkenal seorang manusia yang terkenal tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, selalu jujur. Maka sifat inilah yang nanti kau pulang bawa kepada engkau punya rumah, rumah tanggamu, masyarakatmu, kampungmu, majelismu, dan ini berlaku bagi semuanya, saudara-saudara. Semuanya yang keras,
ikuti kata-kata saya. Baca ini hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. Alaikum. Kurang keras saya dengar. Alaikum bisidki. Alaikum bisidki. Alaikum bisidki. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian berlaku jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, karena kejujuran bisa membawa kalian kepada kebaikan, sedangkan kebaikan membawa kalian kepada surganya Allah. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita untuk jujur. Rasulullah suruh jujur engkau. Jujur itu baik dalam perbuatan, baik bukan hanya ucapan saja, bukan hanya ngomong harus jujur, enggak. Berbuat pun harus jujur. Siapapun itu saudara-saudara. Beribadah kepada Allah pun harus jujur. Taatnya harus jujur, patuhnya harus jujur, takwanya juga harus jujur. Ini enggak. Kita orang sekarang bertakwa sama Allah kalau lagi rame gini, ngumpul acara maulid atau acara pengajian, baru bertakwa sama Allah. Kalau udah dalam keadaan sendiri, udah hilang takwanya, mulai berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Berarti ini orang yang tidak jujur dalam beribadah kepada Allah, tidak jujur bagi dirinya sendiri, tidak jujur dalam perbuatannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kalian jujur. Siapa? Suami jujur kepada istri, jujur kepada anak, dan didik anak-anak kalian untuk jujur, karena agar besok ke depan anak-anak kalian menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang amanah. Bagi tokoh masyarakat, didik masyarakat kalian untuk selalu berkata jujur, berlaku jujur, berlaku benar. Itu dimulai dari kalian sebagai sosok-sosok pemimpin. Kalau kalian yang jujur sebagai pemimpin, kalau kalian yang nggak bohong, kalau kalian yang nggak dusta sebagai pemimpin, maka kalian akan membawa masyarakat kalian kepada kebaikan. Satu contoh, tadi saya ketika bangun tidur di tempat Ustadz Raden Syair Langit, itu udah ada perangkat desa di situ. Perangkat desa semua pada datang, bilang, Beb mohon maaf, kepala desanya ya, kepala desa nggak bisa hadir Beb, begini-begini, saya bagian ini, ini acara alhamdulillah kami sangat senang, kami sangat. Nah, jikalau pejabat-pejabat seperti itu mereka jujur, itu mereka jujur dari hati, jujur, mereka jujur melihat bahwasanya mereka pengen masyarakat menjadi masyarakat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kalau pemimpin-pemimpinnya sudah jujur, sudah baik, taat kepada Allah, maka mereka akan membawa masyarakatnya menuju kebaikan, saudara-saudara. Contoh nggak dipersulit contohnya. Biasanya kan kalau Habib Bahar ceramah, dari Polda langsung turun itu biasa. Apalagi dulu-dulu, Mabes Polri turun tangan. Tapi kali ini alhamdulillah enggak. Di mana-mana alhamdulillah diperlancar, enggak dipersulit. Mungkin karena udah akhir-akhir jabatannya Jokowi kali ya. Tapi nanti hadis ini ada kaitannya sama Jokowi. Jangan salah. Menurut saya belum selesai, hadisnya belum selesai. Tenang. Ada kaitannya. Ada kaitan. Berarti apa tadi? Coba baca lagi hadis yang tadi. Nanti saya terusin. Berarti apa? Hendaknya, baca bareng-bareng. Nggak apa-apa salah. Hendaknya apa? Hendaknya kita berlaku baik dalam atau karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan
membawa kepada sor. Jadi biar kalian pulang dari sini nggak sia-sia bawa hadis itu. Itu saya maksud. Selanjutnya baca bareng-bareng. Wa iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan janganlah kalian berlaku bohong, dusta, curang, tidak jujur, tidak adil, karena itu semua akan membawa kepada kehancuran. Sedangkan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau kalian jujur membawa kepada kebaikan, membawa kepada sor. Sebaliknya, kalau kalian bohong, kalian dusta, maka itu membawa kalian kepada kerusakan, kehancuran. Kerusakan, kehancuran membawa kalian kepada neraka. Nah, wasiat ini Rasulullah wanti-wanti kepada kita. Hendaknya berlaku jujur. Jangan bohong, jangan dusta, siapapun itu. Kalian dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, jangan biasakan ada dusta, ada bohong di dalam rumah tangga kalian. Kalian sesama tetangga, jangan biasakan berkata-berkata atau mengarang-arang cerita dusta di antara kalian. Kalian sesama masyarakat harus saling berkata jujur, sampaikan yang jujur. Jangan ada yang kalian tutup-tutupi, jangan ada yang kalian bohong-bohongi. Jangan pernah berbohong. Ini pun berlaku bagi para ulama, ustadznya, kiainya, habibnya, ajengannya. Kalau lagi dakwah, yang jujur. Kalau lagi ceramah, yang jujur. Jangan bohong, jangan dusta, jangan menutupi kezoliman, jangan menutupi ketidakadilan, jangan menutupi penyengsaraan rakyat, jangan menutupi ketidakadilan rakyat. Jangan hanya gara-gara menjaga perasaan-perasaan para penguasa. Banyak penceramah-penceramah yang tidak mau membela rakyat dan melawan kezaliman para pejabat. Saudara-saudara, ini namanya ulama enggak jujur. Jadi ulama juga harus benar sampaikan benar, salah sampaikan salah, apapun resikonya. Makanya jangan heran saya berkali-kali keluar masuk penjara itu. Ya karena itu terlalu jujur saya. Terlalu jujur. Bayangkan siang keluar penjara, malam ceramah. Saya udah tahu kalau saya ceramah ini pasti ditahan. Tapi tetap bodo amat saya ceramah. Besoknya langsung ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Diborgol tangan, dari borgol tangan ke borgol perut, dari borgol perut ke borgol kaki. Saudara-saudara, mereka berusaha ingin membungkam suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, yang saya aungkan. Mereka mau berusaha membungkam bagaimanapun caranya. Sampai terakhir saya di penjara kemarin, kasus KM 50. Kenapa? Karena saya menyuarakan 6 laskar yang dibantai. 6 laskar yang dibantai. 6 laskar yang dibantai dengan keji. Saya suarakan di ceramah-ceramah saya. 6 laskar itu adalah putra bangsa, anak bangsa. Mereka bukan bandar narkoba. Mereka bukan pengedar judi. Mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Karena saya tahu siapa mereka. Saya kenal dengan mereka. Mereka hanya menjaga cucu Rasulullah. Mereka menjaga para ulama, ditembak mati, disiksa dengan keji. Gara-gara saya sampaikan itu, saya di penjara, saudara-saudara. Itu terakhir kali saya di penjara. Tapi kalian pikir saya kapok? Nggak ada. Ini Bahar bin Smith. Tidak ada kata kapok. Saya Bahar bin Smith. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, tuntutan, hukuman. Saya tidak peduli. Tetap penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya adalah permainan.
penjara yang kalian anggap neraka bagi saya adalah surga. Maka untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allah, saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Saya udah nggak peduli. Sekarang saya udah nggak peduli. Saya sampaikan, para pemerintah, saya sudah tidak peduli. Kenapa? Karena saya sudah bosan melihat ketidakadilan kalian kepada rakyat, kesewenang-wenangan kalian kepada rakyat. Hukum tumpul kepada orang kaya, tajam kepada orang miskin. Hukum tumpul. Masa saudara-saudara ada orang nyolong sendal, hukuman 3 tahun. Koruptor, hukuman sama 3 tahun. Negeri apa ini? Kalian para biadab, para pengkhianat bangsa, kalian para penoda-noda demokrasi, kalian adalah orang-orang yang mengencingi konstitusi. Ngomong demokrasi, ngomong konstitusi, tapi kalian mengkhianati bangsa, kalian mengkhianati rakyat. Kami rakyat tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, ketahuilah, di atas presiden, di atas panglima TNI, di atas Kapolri, di atas anggota dewan, ada kami. Siapa? Bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Semena-mena wae sia, mentang-mentang sia jenderal, kunaon sia? Iblis aing dahar sia maneh. Kamu lagi apa itu kalau kamu lagi? Sia pisan gitu ya? Iblis saya makan. Naon Sundana? Iblis ku aing di dahar. Maneh lagi. Boro-boro maneh. Paham? Makanya jangan udah berjuang, saya udah gak peduli. Kalian mau apa saya? Mau penjara saya? Penjarain saya. Mau racun saya mau diracun. Mau dibikin seakan-akan sakit jantung. Bikin. Apa? Kalian mau bunuh saya seperti seakan-akan dibikin kecelakaan. Bikin. Silakan bunuh saya. Makanya saya nggak tahu, saudara-saudara. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa kapanpun saya dibunuh, saya nggak tahu. Maka sebelum itu saya wasiatkan kepada kalian. Sebelum itu terjadi, saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Ciamis. Camkan wasiat saya. Jikalau besok-besok suatu hari nanti saya dibunuh karena saya menyuarakan kebenaran, menggaungkan kebenaran di seluruh pelosok Indonesia, melawan kezaliman, membela rakyat, membela bangsa. Jikalau saya dibunuh karena itu, maka berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Makanya saya wasiatkan kepada kamu, Jokowi, Jokowi, beberapa minggu lagi masa jabatanmu habis, maka minta maaflah kamu kepada rakyat. Betul, betul. Minta maaf sama rakyat, rakyat, masyarakat yang kau bodohi, masyarakat yang kau tipu, masyarakat yang dimana engkau khianati mereka, masyarakat yang di masa kepemimpinanmu banyak yang kelaparan, banyak pengangguran. Betul. Sebelum kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh seluruh bangsa dan rakyat yang engkau deritakan. Silahkan kau pilih. Saya kasih nasihat ini karena saya sayang. Kalau saya nggak sayang sama pemimpin, ngapain saya mau kasih nasihat? Betul? Bodoh amat, mau minta maaf, mau kagak kek, bodoh amat. Biarin aja lu, soalnya di akhirat lu dimintai pertanggungjawaban lu. Biarin aja lu di akhirat sama Zabaniyah dilempar ke neraka lu. Dan wasiat saya kepada pemimpin yang akan datang, yaitu Prabowo yang akan menjabat sebagai presiden, hendaknya
engkau awali jabatanmu sebagai presiden dengan kejujuran. Jangan ada kebohongan, betul. Jangan ada tipu-tipu, betul. Harus jujur. Karena apa? Kata Rasulullah, kejujuran membawa kepada kebaikan. Jadi kalau pemimpin diawali, ya, mereka mengawali kekuasaannya dengan kejujuran, dengan keadilan, dengan amanah, maka mereka dia akan bisa membawa bangsa dan rakyat Indonesia menuju kepada kebaikan, kemakmuran dan kejayaan. Saudara-saudara, cukup sudah. Selama ini kita Indonesia bergantung kepada negara-negara asing. Lunaskan utang-utang. Lunaskan utang-utang. Indonesia nggak boleh nunduk kepada negara-negara asing. Indonesia negara besar, betul. Kekayaan alam kita melimpah, betul. Tapi apa yang terjadi? Kalau pahlawan zaman dulu, mereka ngusir penjajah, betul. Ngusir penjajah. Kalau pejabat sekarang kebanyakan penjajah-penjajah gaya baru datang ke Indonesia, mereka yang kalungkan bunga. Padahal ini penjajah-penjajah gaya baru ingin merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya, selama Jokowi 2 periode ini, kalian senang atau susah? Yang keras, jangan bohong. Kalau senang bilang senang. Senang lebih banyak senangnya. Ginilah, biar adil. Lebih banyak senangnya apa susahnya? Lebih susah. Pengangguran banyak enggak? Banyak enggak? Ibu-ibu sembako naik enggak? Naik enggak? Naik enggak? Yang gratis-gratis masih sering dapat? Masih? Masih? Tapi kerasa susah apa enggak ini hidup? Kerasa susah? Kerasa susahnya? Tuh dengerin tuh, masyarakat yang ngomong, bukan Bahar bin Smith yang ngomong. Kenapa? Dengerin. Pejabat-pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul? Betul. Pemilihan camat, pemilihan bupati, pemilihan lurah, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, caleg dan lain-lainnya lah, siapa itu saya nggak tahu. Butuh sama rakyat. Kalau lagi musim pencalonan begitu, yang nggak pakai kerudung langsung pakai kerudung. Bener nggak? Kerudung dibikin kayak warung, buka tutup, goblok. Yang nggak pernah pakai peci. Datang majelis taklim, ya Nabi salam alaikum, ikut marhabanan. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Lah buktinya masuk gorong-gorong. Iya kan, rakyat ketipu. Wah, ini masya Allah nih, baru ini ada calon presiden masuk gorong-gorong. Keluar gorong-gorong udah jadi presiden, nggak masuk lagi ke gorong-gorong. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Siapa? Iya. Saya berjanji, mereka nih kebanyakan pejabat yang mau urusan-urusan pilgub, bupati kalau udah mau pencalonan, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya berjanji ini janji, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita rakyat, kita masyarakat, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya saya nggak akan berhenti, nggak, saya tidak akan tinggal diam. Satu contoh, saudara-saudara. Tadi sudah bahas. Dan tolong kalian rekam ini. Kalian rekam, kalian sebarkan sebanyak-banyaknya nih, saya mau ngomongin. Rekam, sebarkan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, kemarin waktu saya pergi ke Pulau Komodo, yang dimana Pulau Komodo itu berada di Kecamatan Manggarai, Kabupaten Manggarai,
Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya ke sana pengen lihat komodo. Ketika saya sampai di sana pengen lihat komodo, saya ikut sholat Jumat, udah sembunyi di paling belakang. Saya pikir di sini susah signal, orang nggak mungkin lihat YouTube, nggak ada yang kenal saya. Saya sembunyi di belakang. Nggak taunya selesai sholat, pada dikerumunin semua, hebar. Sampai satu kampung itu ngerumunin saya. Udah, saya pergi jalan lihat komodo. Yang harusnya pakai ranger apa itu, yang pakai apa pawang, ini semua satu kampung keluar, mereka pawang-pawang semua, keluar semua. Selesai itu turun dari atas, saya lihat ada kayak kantin gitu, dari bambu sama seng. Saya tanya, ini apa kantin buat turis-turis ini? Oh bukan Beb, itu bukan kantin. Terus apa? Ini sekolah. Hah? Sekolah kayak begini? Dari semen, dari seng, terus pakai bambu di dalamnya, semua pakai bambu, rata-rata pakai bambu. Iya Beb, ini sekolah negeri. Sekolah negeri, tapi dibangun dari dana masyarakat Pulau Komodo. Satu kakak 100.000 Beb. Jadi kami urunan, kami bangunlah sekolah negeri ini. Di mana bupatinya? Di mana gubernur NTT-nya? Di mana pemerintah pusat? Siapa yang nggak tahu Pulau Komodo? Pulau Komodo itu didatangi oleh turis-turis internasional, mancanegara. Bukankah Jokowi berkata, Labuan Bajo banyak pulau-pulau yang indah, banyak kita punya komodo, hewan yang dimana ini hewan-hewan yang luar biasa, yang dimana ini harusnya mensejahterakan rakyat. Jokowi pernah berbicara seperti itu. Tapi mana rakyat yang sejahtera? Sekolahnya dari bambu, sekolahnya dari seng. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, langsung saya bikin video agar sampai ke pemerintah pusat. Ada apa ini? Apakah keadilan hanya didapatkan oleh masyarakat-masyarakat yang berada di kota-kota? IKN kalian bangun secepat kilat. Ini anak-anak Komodo, mereka sekolah panas-panasan, mereka pakai seng dan coba bambu, saudara. Kesayat hati saya melihat hal itu. Makanya saya sampaikan, segera bangun sekolah untuk mereka anak-anak di Pulau Komodo. Sekolah mereka dari seng, dari bambu. Sekolah negeri lagi, itu pun urunan masyarakat, satu kakak 100.000. Kemana uang dari Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan, apakah kalian korupsi? Pastikan dari pusat ngirim untuk provinsi, dari provinsi ngirim untuk kabupaten. Apakah uang itu dikorupsi? Sehingga masyarakat Pulau Komodo mereka membangun sekolah negeri dengan uang mereka sendiri dan sekolahnya tidak layak bambu dan pakai seng, saudara-saudara. Saya lihat baru kemarin. Dan saya akan sampaikan ini di ceramah-ceramah saya sampai mereka mendapatkan keadilan. Kalau bikin sekolah swasta sih enak kita bantunya. Saya tinggal bantu nih sekian miliar, sekian. Ini kan negeri, saudara-saudara. Betul? Betul. Di mana otaknya bupati sana itu, gubernur sana itu? Heran saya. Dan saya yang melakukan hal ini bukan hanya di Pulau Komodo, enggak. Saya waktu pergi ceramah ke Sigaranten, terus ceramah ke Jampang Surade, daerah Jawa Barat, daerah Sukabumi, daerah Banten, yang jalan-jalannya rusak, itu camatnya, bupatinya habis saya sikat semua. Saya bilang bikin tuh jalan. Jangan sampai saya bawa masyarakat sama-sama demo terus bakar tuh kantor kecamatan atau kantor kelurahan. Betul? Betul? Lah kalau udah mulut udah gak dipakai lagi. Mulut gak dipakai ya pakai apa? Mulut gak dipakai pakai apa? Mulut gak dipakai pakai api pinter. Nah saya tanya, ketidakadilan seperti ini biarkan apa lawan? Yang kurang keras, ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Korupsi lawan apa biarkan? Pejabat zalim lawan apa biarkan? Pengkhianat bangsa lawan atau biarkan? Sampaikan kepada mereka, kami pemuda-pemudi Ciamis bersumpah demi Allah, selama kedua mata kami masih melihat kebungkaran, kezaliman, ketidakadilan, kesengsaraan rakyat, penindasan rakyat, ketidakadilan kepada rakyat, tidak ada keadilan kepada rakyat. Kami melihat rakyat dizolimi, rakyat disakiti, rakyat ditipu. Maka selama itu juga kami akan tegak berdiri melawan kalian para pejabat-pejabat zalim. Kami
tidak akan berhenti sampai mati. Kami tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap hancur demi rakyat, siap hancur demi bangsa, siap hancur demi Indonesia, siap hancur demi NKRI. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan presiden yang baru ini bisa membawa Indonesia menuju Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, sebentar lagi ada pilgub. Saya nggak ada urusan. Kalian mau pilih siapa aja pilih, tapi dengarkan nasihat saya. Ya, jantung saya kumat. Perhatikan kan nasihat saya. Kalian mau pilih gubernur atau pilih pemimpin siapapun, jikalau andaikan calonnya ada 2 atau 3 atau 4, maka kalian lihat dari 4 ini yang paling baik mana, itu yang kalian pilih. Andaikan 2 baik, 2 bangsat, maka di antara 2 yang baik ini mana yang paling baik, itu yang kalian pilih. Kalau 3 bangsat 1 baik, pilih yang baik ini, jangan pilih yang bangsat ini. Kalau 4-4-nya bangsat, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Paham ya? Paham? Paham ya? Paham? Yang penting jangan sampai gara-gara beda pilihan kalian saling bercerai-berai. Nggak boleh. Umat Islam Jawa Barat harus bersatu, betul? Betul? Siapapun pilihan kalian, jangan sampai karena beda pilihan kalian kita saling bercerai-berai, saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Nanti mereka yang udah jadi, mereka enak-enakan, kita yang susah saling caci, saling hina, saling maki, saudara-saudara. Apapun pilihannya, siapapun yang menang, tetap saya wasiatkan jaga ukhuwah Islamiyah. Siap jaga persaudaraan, siap jaga persatuan. Walaupun beda pilihan, siap jaga persatuan, siap jaga persatuan, siap jaga ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang punya flash, nyalakan semua flashnya yang belakang itu semua. Sama-sama kita tutup dengan mars pembela Rasulullah. Waras masyarakat Ciamis hafal, apal, urupkan ya nak, naon ya kilau-kilau nak, blitz nak. Udah, atur mana atur ada. Semuanya yang semangat. Prajurit pembela Rasulullah, angkat tangannya, bangkitlah untuk. Bangkitlah untuk hadroy cepet, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian adalah hari raya. Maju, maju. Wahai prajurit pembela Rasulullah, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Sekali lagi prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian adalah hari raya. Maju, ayo maju.
Angkat tangannya. Berjuanglah tak berlelah. Walau harus terangkat dengan mata. Takkan mundur walau satu langkah. takkan mundur. Walau satu langkah. Maju, maju, ayo maju. Terus maju. ABC pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah rela be untuk agama. wahai prajurit Membela Rasulullah. Berjuang dan tanpa lelah. walau takkan mundur, Walau satu langkah. takkan mundur, Walau satu langkah. takkan mundur. Saya tanya warga Ciamis semuanya, untuk melawan pengkhianat bangsa maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan koruptor maju atau mundur? Lawan pejabat zalim maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Untuk jalan salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha. Sekali lagi mohon kasih jalan. Salatullah